إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kumadaran sadayana Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis ini. Di majlis yang semoga dengannya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Di majlis yang semoga dengannya Allah memberikan keberkahan yang membawa kepada istiqomah, yang bisa mengantarkan kita ke dalam husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Jemaah kaum muslimin, alhamdulillah setelah beberapa bulan, seberapa bulan ya? Ayat genap sasi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Upami ngalahirkeun bade tere genep sasi jadi duit. Makanya abdi bingung kamari pasugikeun ka mana teh. Subhanallah. Deui ka ninggal heula website Darul Athar cing kamar teh naon nya. Nembe ninggal kitab subhanallah. Ternyata tos genep sasi Pak. Terkempal di dirinya. Dan ingat jemaah kaum muslimin, kita berkumpul ini karena Allah masih berikan modal, yakni usia. Coba Bapak Ibu bayangkan jika Bapak ingin melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh, membaca Al-Quran per hari 3 juz, zikir ya yang lama setiap harinya, akan tetapi modal usia diambil, kira-kira bagaimana? Masih bisa haji? Tidak. Baca Quran? Tidak. Karenanya jemaah kaum muslimin, mintalah kepada Allah agar sisa usia kita Allah berikan keberkahan. Sisa usia kita Allah berikan keberkahan. Nabi yang mulia SAW menyebutkan tentang usia umatnya baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai ke 70. Bapak sekarang berapa tahun lagi menuju 60? Atau saja Pak. Nah, itu juga kalau sampai, bagaimana kalau tidak? Karena berdoa kepada Allah. Jemaah kaum muslimin, masih kita membahas tentang kitab Tadhkiratus Sami'. Bisa Bapak lihat dan Bapak miliki, saya sarankan miliki terjemahnya. Ya, badi lihat halaman 8. Tapi itu jilidna kumaha apa punten tinggal? Jilidna tinggal kumaha? Oh benten deui nya.
bukan nomor 8 gitu. Ya. Nah itu. Kalau yang salah mikir yang terjemah di rumah itu. Yang nomor 8, halaman 8 maksudnya. Halaman 8 yang ada dalil tentang fas'alu ahla dzikri yang itu. Coba dibaca. Ada yang mau baca agar majelis ini lebih berkah? Mangga, ada pesan. Halaman 8. Mangga. Fas'alu ahla dzikri. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 8. Lanjutkan sampai bab. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm." Tetapi Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49. Nah, setelah mu'allif Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang kedudukan ahli ilmu, maka beliau jemaah kaum muslimin melanjutkan tentang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Dalam masalah ini maka kita akan belajar ternyata kedudukan bertanya dalam masalah ilmu itu memiliki kedudukan yang sangat besar. Jadi dalam menuntut ilmu, kedudukan bertanya itu memiliki kedudukan yang penting. Karenanya bertanya itu adalah sebagian daripada pintu-pintu ilmu. Jadi jika kita ingin membuka pintu-pintu ilmu, maka harus bisa bertanya. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-ilmu khazain wa taftahuha al-masail. Kata beliau, ilmu itu adalah bagaikan gudang, peti-peti emas. Gudang, peti, ya. Yang mana yang bisa membukanya adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi terkadang ilmu itu tidak bisa dipahami secara langsung sebelum ada pertanyaan. Karenanya orang yang dia rajin bertanya, dia sebenarnya sedang mengasah otaknya untuk memahami, memaksa dirinya agar paham akan ilmu yang disampaikan. Kata Imam Al-Baqallani, beliau ini adalah seorang ulama hadis dari kalangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Al-Baqallani. Imam Al-Baqallani ini memiliki sebuah kitab yang luar biasa. Ya, ini diantaranya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, ini syarahnya Umdatul Ahkam. Imam Al-Baqallani ini menyebutkan jemaah kaum muslimin, al-ilmu qiflun wa miftahuhu al-mas'alah. Kata beliau, ilmu itu terkunci. Ilmu itu apa? Terkunci.
dan kunci dari ilmu adalah pertanyaan. Coba ya. Makanya Pak, enak kalau ngajinya pakai kitab. Enak ngaji itu kalau ngajinya bukan tematik. Kenapa? Bapak ketika kajian mencatat. Setelah mencatat ada kitabnya, maka bisa murojaah. Habis murojaah, misalkan pekan depan atau bulan depan ada bertemu dengan kitab yang sama, maka di sana Bapak seakan-akan mengasah pisau dalam beberapa kali, semakin tajam. Makanya yang paling bagus memang adalah mengikuti kajian rutin dalam masalah satu pembahasan, apakah adab ke, akidah ke, fikih ke. Jadi harus ada, Pak. Dan saya sarankan selain majelis ini kan berkaitan dengan adab menuntut ilmu, maka Bapak minimal harus memiliki jadwal yang harus diikuti minimal 2 lagi. Apa itu? Yang berkaitan dengan pembahasan akidah, kemudian yang berkaitan dengan pembahasan fikih. Setiap pekan minimal 3 majelis harus hadir. Bapak sabaran majelis per pekan. Coba per pekan berapa majelis? Jadi minimal 3, Pak ya. Ada akidahnya. Ingat, semuanya jangan tematik kalau bisa. Kalau tematik mau untuk penyemangat, motivasi. Sekali-kali perlu, betul. Tablik akbar contohnya itu untuk apa? Memotivasi. Jadi harus ada kajian yang ininya, yang ngaji kitab. Jamaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah. Ya. Imam sahabat Ibnu Abbas, dan kita tahu bahwasanya sahabat Ibnu Abbas adalah di antara sekian sahabat yang termasuk kepada golongan ulama. Ibnu Abbas ini salah satu ulama. Bahkan Ibnu Abbas ini adalah orang yang paling banyak, kalau saya tidak salah, ya, ketiga atau keempat yang memiliki riwayat tentang hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Kan yang pertama siapa? Abu Hurairah. Kedua Ummul Mukminin. Ketiga ini Ibnu Abbas, yang keempat Ibnu Mas'ud kalau saya tidak salah. Ya. Nah, Ibnu Abbas pernah ditanya, karena Ibnu Abbas ini orang yang paling dihormati karena ilmunya. Bima usibta hadzal ilm, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Kata orang yang bertanya. Ya, jadi ditanya oleh seorang, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Kata beliau, bilisanin saul wa qalbun uqul. Ilmu ini saya dapat pertama dari lisan yang selalu bertanya. Yang kedua, saya dapatkan ilmu ini dari hati yang memiliki akal. Apa tadi rukunnya? Lisan yang bertanya, hati yang memiliki akal. Maksudnya akal apa? Akal sehat. Jadi jangan dipaksa akal kita ini menjadi sakit. Tidak boleh akal, hati, ya, dipaksa untuk sakit. Contoh diantara memaksakan akal atau hati agar sakit, yakni ketika ke kepala kita ini dimasukkan hal-hal yang bohong. Contoh, si kancil dan si buaya. Kantos ngadangu, itu terjadi nyata atau tidak? Bohong. Sampai kapanpun tidak akan ada yang mengatakan itu adalah kisah nyata. Ustaz, ini adalah apa? Ada hikmahnya, ceritanya bagus, memberikan teladan. Kenapa tidak diberikan teladan yang benar-benar terjadi? Contoh para sahabat atau para nabi. Maka hal ini jamaah kaum muslimin, ya, harus dimulai kepada kita dan harus dimulai kepada anak kita. Ya. Jadi jangan kepala ini
diisi oleh sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal dusta, itu adalah yang menyakitkan akal. Sok, uningannya pengiran ceritain kan, ya, tentang cerita-cerita yang seperti ini, maka tidak boleh. Itu memaksa akal agar sakit. Sehingga ilmu itu tidak berada pada akal yang sakit. Karena ilmu itu akan sampai kepada hati seseorang, ilmu itu akan sampai kepada kepala seseorang jika wadahnya itu sudah siap. Masih ingat dulu bagaimana kita katakan ilmu yang bermanfaat itu bagaikan air, dan air itu, jamaah kaum muslimin, air itu dia akan bening dan tetap bening jika wadahnya itu adalah wadah yang bersih. Coba antum bayangkan, antum tuangkan air yang banyak, akan tetapi ya meskipun itu airnya air bening, akan tetapi wadahnya wadah yang kotor. Kira-kira air itu bisa dipakai untuk minum? Tidak. Menunjukkan apa? Hal pertama, istidad yang harus disiapkan adalah hati kita. Makanya dikatakan wa qalbun uqul, dan hati yang memiliki akal benar-benar sehat. Jemaah kaum muslimin, karena pentingnya tentang masalah bertanya dalam masalah ilmu, maka para salaf banyak sekali memberikan petunjuk kepada kita dalam masalah bertanya. Yang pertama adalah hendaklah bertanya amma yanfa, bertanya akan sesuatu yang bermanfaat. Bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Ibnu Abbas pernah beliau berkata, "Ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasul." Tidak pernah aku lihat kaum yang paling baik, kaum yang paling istimewa daripada sahabat-sahabat Rasul. Maka yas'aluna illa amma yanfa'uhum. Ketika bagaimana mereka seluruhnya tidaklah bertanya kecuali atas apa yang bermanfaat bagi mereka. Bahkan Ibnu Mas'ud, sahabat yang lain, pernah mengatakan, "Idza ra'aitallahu bi'abdin khairan saddada." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan buat Allah lurus. Allah membuatnya lurus, tepat. Wa ja'ala su'alahu amma ya'nihi, dan menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan adalah bukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Jadi kalau bertanya, dia harus sesuatu yang bermanfaat. Orang Sunda bakat tukang heureuy segala jadi heureuy. Ya, biasanya tabiat ini saya salah sama berehan, tetapi ketika dalam masalah ilmu jadi mengurangi mengurangi wibawa ilmu. Nah, kita bertanya itu jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh seperti apa yang kami sebutkan dulu, ada seorang yang bertanya kepada Syekh rahimahullah, "Wahai Syekh, kemana ya kami harus menghadap kiblat ketika berada di bulan?" Ini jauhnya bagaimana? Jadi tidak bermanfaat ini. Maka Syekh Saimir malah menjawab, "Antum pergi dulu ke bulan, nanti kalau sudah di bulan baru nelpon, tanya pertanyaan tadi, itu akan bermanfaat." Kemudian jemaah kaum muslimin, yang kedua tentang masalah bertanya adalah apa? Bertanya min ajlil amal, la lil mira wal jidal. Jangan pernah bertanya kecuali untuk diamalkan, bukan untuk berdebat. Ini dia. Ya. Jadi bertanya itu untuk diamalkan, bukan untuk apa? Berdebat. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, "At-tafaqquh fid din wa su'alu 'anil ilmi innama yahmalu idza kana lil amal la lil mira wal jidal," kata beliau. Ya, tafaqquh dalam masalah agama, memahami agama,
dan bertanya tentang masalah ilmu, sesungguhnya hal tersebut ya akan terpuji jika diamalkan. Ya, apa tadi? Bertanya tentang masalah ilmu dan memahami agama itu akan terpuji jika diamalkan. La lil mira wal jidal, bukan untuk berdebat. Untuk apa berdebat dengan orang lain. Jadi jangan, Pak, ya. Seperti apa yang dikatakan Imam Ahmad, nahnu najlisu fi majalisil ilmi laisa lahum lakina lana. Kita duduk di majelis ilmu bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kita belajar adalah untuk diri kita, bukan untuk mendebat orang lain, tidak. Ya. Karenanya bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat ini dimakruhkan. Terlebih lagi pertanyaan tersebut ditujukan belum terjadi. Belum apa? Terjadi. Ada sebuah peristiwa jemaah kaum muslimin. Ya, yang ini terjadi ya kepada Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ya, beliau jika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, maka beliau suka berkata, kana hada, apakah ini benar-benar sudah terjadi apa belum? Jadi kalau ada yang bertanya kepada Zaid bin Thabit ini siapa ya? Ada yang tahu tidak? Zaid bin Thabit ini siapa? Ada Zaid bin Harisah, ada Zaid bin Thabit, ya. Siapa Zaid bin Thabit? Siapa? Ya? Iya. Nah, masya Allah, barakallah. Jadi Zaid bin Thabit itu jika ditanya, maka balik nanya, kana hada, apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ini benar-benar terjadi? Maka fa'in qaulula, jika yang bertanya tadi mengatakan ini belum terjadi, ini tidak terjadi, maka kata beliau, da'mu hatta yakun, tinggalkan sehingga hal tersebut benar-benar terjadi. Artinya kalau bertanya itu jangan sesuatu yang belum terjadi, karena sesuatu yang belum terjadi itu bukan melahirkan ilmu, tapi melahirkan keraguan. Melahirkan apa? Keraguan. Coba para ilmuwan kalau di laboratorium, ya, itu kan pakai hitung-hitungan biasanya ya. Apa ya? Pakai hitung-hitungan, rumus-rumus dulu, hitung-hitung rumus dulu. Apakah cukup dengan rumus? Apakah yang buat apapun gitu langsung rumus langsung jadi? Kan tidak. Apa yang terjadi? Dipraktekkan dulu. Ternyata pas dipraktekkan, oh salah perkiraan ini, hitungannya mah sudah benar. Ternyata apa? Salah perkiraan ini. Menunjukkan apa ini? Dalam masalah ilmu itu tidak cukup untuk diteorikan. Ini keliru kalau ilmu adalah teori saja, tidak. Nah, maka dari perkataan Zaid bin Thabit ini, beliau mengatakan da'hu hatta yakun, tinggalkanlah sampai benar-benar kejadian itu terjadi. Tinggalkan, jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Contoh yang lain, ada seorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, hal muslimuna Ya'juj wa Ma'juj? Ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah Ya'juj Ma'juj itu mereka itu orang muslim? Maka Imam Ahmad mengatakan kepada orang yang bertanya, apa kamu itu akan menghukumi mereka? Kamu itu akan menghukumi mereka, orang Ya'juj Ma'juj itu tadi? Maka beliau marah. Maka Imam Ahmad mengatakan, khud matan fa'ubih,
ambil sesuatu yang bisa bermanfaat bagimu. Subhanallah. Ini bukan satu atau dua asar, tapi banyak asar, banyak sekali para ulama terdahulu tidak menjawab, bahkan sampai marah ketika yang bertanya ada sesuatu yang tidak bermanfaat atau belum terjadi. Ini hati-hati Pak ya. Kemudian jemaah kaum muslimin, di dalam pertanyaan itu hendaklah disampaikan dengan baik, dengan santun. Beliau mengatakan, Maimun bin Mihran pernah menyebutkan husnul mas'alah nisful fikhi. Baiknya pertanyaan itu sebagian dari kepahaman. Apa? Kepahaman setengah dari fikih, kepahaman. Karenanya orang yang dia bertanya, kata Imam Nawawi, itu disunahkan untuk apa? Santun dalam bertanya fi ibaratihi wa su'alil alim. Baik itu memilih kata-kata, bagaimana kira-kira kata-kata yang santun untuk bertanya, yang bisa disampaikan kepada seorang yang alim. Nah, ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan Imam Nawawi dalam syarahnya dalam syarah Muslim, dan demikian pula dalam syarahnya Syarhul Muhadzab, itu sampai hampir 1 jilid menjelaskan tentang adab masalah ini, terutama dalam kitab Syarhul Muhadzab. Hampir 1 jilid menjelaskan tentang apa adab dalam masalah menuntut ilmu. Kemudian jemaah kaum muslimin alaihissalam, ketika bagaimana dalam hadis yu'allimukum dinakum, ketika datang hadis Jibril, ya, kemudian ada perkataan yu'allimukum dinakum, dia ini mengajarkan agama kepada kalian, ya. Maka Imam Ibnu Hajar menyebutkan, coba lihat bagaimana cara bertanya Jibril kepada Rasul. Cara bertanya apa? Jibril kepada Rasul. Padahal Jibril itu nggak butuh dengan pertanyaan tadi. Nggak usah bertanya. Artinya nggak usah bertanya juga, tidak apa-apa bagi Jibril. Akan tetapi coba lihat, Jibril bertanya atas sesuatu yang sudah beliau ketahui, bagaimana adabnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu dia semakin berisi, semakin merunduk. Kemudian selanjutnya dalam masalah pertanyaan ini, jemaah kaum muslimin alaihissalam, hendaklah pertanyaan ini amma ashkal mimma yahtaju linnas. Hendaklah pertanyaan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kalau tadi sesuatu yang bermanfaat, ini sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ini diantaranya Syekh Fauzan pernah mengatakan as-su'alu lahu hudud. Jadi pertanyaan itu memiliki batasan-batasan. Maqulu syai'in yus'alu anhu. Tidak setiap perkataan, tidak setiap pertanyaan, maksud saya, harus ditanyakan. Jadi ingat ya, kata Syekh Fauzan, pertanyaan itu memiliki batasan-batasan. Dan tidak semua pertanyaan itu harus ditanyakan. Innama yus'alu an ma as'ala mimma yahtajun nas. Yang harus ditanyakan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dari apa? Min umuri ibadatihim, dari urusan ibadah mereka, wa umuri muamalatihim, dan dari urusan muamalah mereka. Ya. Mungkin Bapak ada pertanyaan, ada. Misal, kemudian pertanyaan itu sebenarnya enggak cocok untuk ditanyakan. Cocok apa? Ditanyakan dalam majelis. Dan manusia tidak butuh dengan itu. Misalkan harus melengkapi
Ustaz angkat 3 tabu sabaraha. Teperyogi nama majelis ya. Tapi kalau lagi berdua, silakan. Tapi di majelis jangan tanya. Kenapa demikian? Karena ini sebuah kedoliman ketika antum bertanya atas sesuatu yang padahal pertanyaan itu di luar pembahasan. Makanya dalam masalah adab bertanya juga termasuk bertanya luar tema itu adalah kedoliman. Ketika ada orang yang bertanya, yang lain ingin bertanya dalam tema tersebut. Ingat ya, berbeda kedudukan jika berbeda hukum. Jika bertanya luar tema ketika orang lain gak ada yang bertanya, nah itu lain cerita. Tapi ketika misalkan ada yang bertanya di luar tema, ya garis bawah ya, di luar tema, ketika itu pula ada orang lain yang ingin bertanya dalam tema ini mah, ya dalam tema, maka apa? Maka orang yang bertanya luar tema dalam masalah tersebut sebenarnya dia telah melakukan kezaliman kepada saudara. Dia merenggut waktu saudaranya untuk apa? Bertanya tentang masalah yang sedang dipelajari. Makanya Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa yang pas. Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang pas. Sama dengan orang yang dia bertanya dengan tema yang dibahas itu akan pas kenanya ke dalam hati. Berbeda dengan sesuatu yang tidak pas bukan pada saat. Ini kalau masuk ke bab dolim itu benar dolim ya. Ada bahasan khusus. Nanti bab masalah waro. Dan ini tidak disadari sebagian penuntut ilmu. Tidak disadari. Maka lihat dulu ada tidak yang bertanya dalam masalah tema yang dimaksud, ya. Nah, karenanya jamaah kaum muslimin, ya, bertanyalah sesuai apa yang dibutuhkan manusia. Kemudian para ulama salaf terdahulu juga menyebutkan, ya, bahwasanya hendaklah ketika bertanya ini jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Kecuali setelah selesai sang pengajar dari ucapannya atau ilmu yang disampaikan. Imam Khatib Al-Baghdadi, dan ini sangat masyhur yang berkaitan, beliau sering mengarang atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan adab ahli hadis. Adab ahli hadis. Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan minal adab idza ra'al muhaddis hadisan. Sebagian daripada adab jika Anda melihat seorang ahli hadis mengucapkan sesuatu atau menyampaikan hadisnya, fa'arada li talib, ya, kemudian beliau, ya, menawarkannya kepada muridnya fi khilali syai' arada su'al anhu, yang dia menginginkan agar bertanya tentang masalah hal tersebut, ala yas'ala anhu fi tilkal hal. Jadi kalau pemateri sedang menjelaskan materi, jangan memotong pembicaraannya, itu maksudnya ringkasnya. Jangan memotong pembicaraan. Akan tetapi tahanlah sampai beres apa yang disampaikan. Karena bisa jadi apa yang kita tanyakan adalah sesuatu yang belum dibahas dan akan dibahas oleh guru kita. Makanya bertanya itu di akhir. Ya, bertanya itu di akhir. Dan baik itu bertanya dengan kertas, baik itu bertanya dengan lisan, ya, atau dengan via alat gawai, maka itu berikanlah ketika selesai pembahasan. Jadi kalau ini lagi ngaji, ya, terkadang ada yang suka khilaf. Ini lagi pembahasan, ngasih kertas, nyimpan satu. Itu kalau di hadapan Imam Khatib Al-Baghdadi, maka kertasnya sudah dibakar karena bukan saatnya untuk bertanya.
nanti, ya. Makanya kalau dalam kondisi semacam itu bisa dikumpulkan dulu, tapi ada di misalkan di panitianya, silakan dikumpulkan dulu. Jangan sampai ada di mejanya pemateri, ini harusnya demikian, ya. Nah. Kemudian jemaah kaum muslimin, barakallahu, sehingga ya dalam bertanya ini maka kita harus mendahulukan yang paling penting bagi kita. Semuanya mungkin penting, tapi ada tidak yang lebih penting. Ya. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yabda'u bisu'ali 'anil aham. Usahakan bertanya itu tentang sesuatu yang sangat penting bagi Bapak apa? Sangat penting. Karena tadi yang kita sebutkan tadi, ketika hal tersebut sangat penting dan ditanyakan di majelis, maka itu akan besar pengaruhnya, berbeda dengan pertanyaan yang dia ditanyakan dengan kadar derajat yang kurang penting bagi kita. Maka tanyakan sesuatu yang penting. Jangan bertanya dengan sesuatu hal yang remeh di majelis. Remeh di sini maksudnya yang tidak bermanfaat. Ya. Sehingga apa jemaah kaum muslimin? Sehingga menguatkan pemahaman kita. Itu kan yang ditunggu dalam ilmu itu apa? Menguatkan pemahaman. Kan usia-usia sepuh itu kalau untuk menghafal itu rada boyot, punten ya Pak. Sepuh itu kalau udah sepuh, sudah berusia, itu harus dan lebih mudah untuk memahami sesuatu. Berbeda dengan anak-anak. Anak-anak itu gampang hafal tapi belum paham. Anak-anaknya seperti itu Pak. Makanya anak-anak itu pelajarannya kan ringkas-ringkas, tapi banyak hafal. Memang seperti itu. Pola pikirnya masih seperti itu. Anak itu belum butuh pemahaman. Contoh hal, ya, misal kalau kita ke santri atau di mana ke anak itu suruh ibadah, suruh sholat, suruh ini itu, ya. Anak itu nggak butuh ikhlas. Coba, nah harus ikhlas, gini. Anak itu di masa-masa kecil itu gak butuh ikhlas, yang ngerti masalah ikhlas, yang ngerti dia. Yang ngerti. Tapi ketika udah balik baru ajarkan masalah ikhlas. Ajarkan masalah ikhlas sholat, ini ya. Yang penting sekarang mas sholat dulu benar gitu aja. Hafalan misalkan silakan. Bukan berarti sama sekali tidak diajarkan masalah ikhlasan, bukan. Maksud saya pemahaman anak untuk memahami kalimat ikhlas itu butuh waktu yang ketika otaknya harus siap, dan masa-masa anak-anak itu belum siap masalahnya. Tapi Bapak ketika berkata tentang masalah pemahaman, maka itu lebih cepat daripada anak-anak. Mungkin Bapak hafalannya ya, atau hafalan Al-Qur'annya berapa ayat lagi Pak? Berapa ayat lagi hafalan Qur'annya ini? Atau berapa surat lagi ya? Dan kalau ke anak-anak mah baru berapa surat, itu pertanyaannya ke anak-anak. Tapi kalau kepada kita yang sudah dewasa mah berapa surat lagi? Sisa berarti sisa. Sisanya berapa lagi ini? Nah, jemaah kaum muslimin, di dalam bertanya ya juga yakunu as-su'al yakunu amma la ya'lamu. Ya, jadi bertanya itu hendaklah tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, hendaklah dalam bertanya dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Hazm menyebutkan sifatus su'al muta'allim wa antas ala amma la tadri. Jadi bentuk pertanyaan orang yang belajar, maka dia hendaklah bertanya atas sesuatu yang tidak tahu. La an matadri, jangan bertanya atas sesuatu yang dia tahu. Fa inna su'al amma tadri, maka jika seseorang itu bertanya tentang sesuatu yang dia tahu, maka apa? Syagulali kalami, maka dia akan tersibukkan dengan perkataannya sendiri. Dia akan tersibukkan dengan perkataan sendiri. Wa qatali zamanika, dan akan terputus waktunya, terbuang sia-sia gitu.
bertanya tentang sesuatu yang sudah tahu. La faidatan fihi laka wala li ghairika. Dan tidak ada faedah sedikit pun bagi dirimu ataupun bagi yang lainnya. Warubbama adri iktisabil adawat. Ya, makanya ya kalau sesuatu yang dia bertanya ini, maka gunakanlah atau carilah sesuatu ilmu yang sama sekali belum kita paham. Karena tadi keuntungannya ya, atau banyak kerugiannya kalau bertanya tentang yang sudah tahu apa tadi. Nah, di antaranya kita disibukkan dengan ngomong-ngomong itu aja. Yang kedua apa tadi? Menyanyiakan waktu. Yang ketiga apa tadi? Tidak berfaedah bagi kita ataupun bagi yang lain. Ini bahaya dari bertanya sesuatu yang sudah kita ketahui. Adapun jika dalam masalah niatan bertanya ini, kita agar yang lain itu tahu, mengetahui. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu bahwasanya pertanyaan itu jawabannya ini. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, yang bagi liman hadara majlis al-ilmi alim, ya. Hendaklah bagi orang yang dia menghadiri sebuah majlis orang yang alim, idza alima bi ahlil majlis, jika dia tahu di majlis tersebut hajah ila mas'alatin. Jadi dia tahu bahwasanya orang-orang yang hadir di majlis tersebut membutuhkan jawaban dari apa yang dia ingin tanyakan. Maka apa? Maka hendaklah dia jamaah kaum muslimin bertanya tentang masalah ini untuk apa? Lil jami, bertanya untuk semuanya. Misalkan tadi ya ini penting nih. Ini penting, akan tetapi kita baru tahu dan kita sudah tahu tapi orang lain tidak tahu. Maka yang seperti ini boleh bertanya ya untuk semua orang yang hadir. Contoh ya, misalkan ada orang yang belum tahu bagaimana cara bersiwak. Apakah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas, ataukah dari atas ke bawah? Bapak udah tahu. Misal ya, Bapak sudah tahu. Oh, ditanyakan. Maka itu boleh. Sekarang Bapak tahu tidak siwak itu dari mana? Dengan tangan apa? Ya. Maka salah satu contoh ya tadi, bersiwak dari atas ke bawah. Ini kata Imam An-Nawawi, di atas ke bawah. Bukan gini. Dari atas ke bawah. Dari sebelah kanan ke kiri. Ini sifatnya ta'abudan. Bapak silakan ya di bab siwak. Jadi dari atas ke bawah. Terus ya. Dari kanan ke kiri. Salah satu contoh. Dengan tangan kanan untuk ta'abudan. Dengan tangan kanan. Allah Ta'ala. Kemudian jemaah kaum muslimin, dalam bertanya hendaklah apa? Menjauhi jika pertanyaan tersebut membuat orang yang hadir tertawa. Ya. Misalkan ini pertanyaan untuk hanya lucu-lucuan sajalah. Atau mungkin pertanyaan ini memang ingin supaya yang hadir tertawa. Maka yang semacam ini harus dijauhi jemaah kaum muslimin. Harus jauhi. Berkata seorang laki-laki kepada Ibnu Shibrah, "Inni uridu an as'al masalah." Saya ingin bertanya tentang sebuah permasalahan. Maka beliau mengatakan, "In kunta mas'alatuka la tudhikul jalis wa la tazir bil mas'ul fasal." Ya. Jika pertanyaanmu itu tidak membuat orang-orang yang bertanya tertawa, ya, dan tidak menjadikan orang-orang itu pikirannya bercabang, rancu, maka apa? Maka bertanya. Jadi jangan bertanya tentang sesuatu yang membuat orang tertawa. Ya, jadi heboh. Ini memang kalau zaman dulu mah jangankan ini ya kan kita banyak majlis-majlis yang
itu tertawa itu seakan-akan wajib. Mungkin sekali-kali dalam majlis itu butuh ya. Kalau di kita itu agak subhanallah ya, apalagi Tatar Sunda. Tatar Sunda itu paling sulit untuk menghilangkan mesem lah, tertawa artinya mesem lah ya. Nah ini harus seperti itu. Jadi jangan sampai pertanyaannya itu justru menghinakan ilmu. Itu maksudnya. Jangan sampai bahwasannya pertanyaannya jadi menghinakan ilmu. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah. Ya. Hendaklah dalam bertanya itu adalah dia adalah pada tempat yang dikhususkan. Ya. Tempat atau waktu yang dikhususkan. Mau tempat, mau waktu silakan ya. Dua-duanya bisa. Syekh Sa'id bin Nasir Asy-Syisri ya, beliau menyebutkan, ini panjang perkataannya, saya langsung terjemahkan ya. Terkadang ada orang dari kalangan ahli ilmu yang ketika misalkan melihat seorang ulama, maka dia tidak melihat waktu dan tempat. Bertanya tentang masalah ini. Seakan-akan ulama itu, kata beliau, ya, tidak memiliki hajat kebutuhan yang lain. Nah, ingat, para ulama, para guru-guru kita itu juga memiliki kebutuhan. Ada waktunya untuk ini, ada waktunya untuk ini. Maka bertanya itu hendaklah pada waktu yang telah mereka persiapkan. Contoh, seperti misalkan pada majelis ilmu atau majelis fatwa. Kalau di Saudi itu kan ada ya, para ulama itu duduk ya. Kemudian di saat itu kaum muslimin boleh bertanya apapun. Jadi liqa maftuh istilahnya. Ya, liqa maftuh. Boleh kaum muslimin bertanya apapun silahkan. Nah, kalau dalam majelis-majelis yang seperti itu maka itu boleh. Akan tapi kalau di luar majelis ya, di rumah. Maka ini jemaah kaum muslimin, ini kurang baik. Karenanya beliau mengatakan ya, melihat para sahabat tidak pernah para sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia SAW kecuali di majelis ilmu. Ini para sahabat. Kecuali di tempat ilmu. Sehingga turunlah ya ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi. Ya. Andaikan mereka bersabar seluruhnya hatta takhruja ilaihim, sehingga Rasul keluar rumah menuju mereka. Maksudnya apa? Menuju mereka itu pada tempat dan waktu untuk menuntut ilmu. Ini para sahabat juga demikian. Ya, para sahabat juga demikian. Dan ini kebiasaan para ahli ilmu terdahulu sampai sekarang. Jadi bertanya kepada guru-guru kita ketika bagaimana waktunya dipersiapkan untuk pertanyaan. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, hendaklah ketika bertanya jangan memaksa. Ini, ya. Ketika bertanya jangan memaksa. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, minal adab in sukutul alim anil jawab yujabu al muta'alim tarkul ilhah. Sebagian daripada adab ini Pak ya, jika ada seseorang dia bertanya kepada seorang alim, kemudian seorang alim itu diam, maka dia ketika ditanya diam. Maka ketika dia diam ya, jangan memaksanya. Jangan memaksanya kepada pertanyaan yang dia sampaikan. Kalau mu'alim diam, jangan paksa. Jangan paksa untuk dijawab. Bukankah seperti bagaimana Imam Malik ya, ketika atau Nabi yang mulia SAW ketika ada seorang wanita pelacur Gomedia yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi
membuang muka, ya, maksudnya berlalu dari wanita tersebut, kemudian 2, kemudian 3, beberapa kali. Nah, harusnya ketika demikian maka maka tinggalkan, jangan memaksa. Atau seperti pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Malik, ya, Imam Malik. Di antaranya seperti pertanyaan tentang Aina Allah. Ya, ini juga pernah ditanyakan kepada imam-imam yang lainnya. Dan biasanya imam yang lainnya itu ketika ada yang bertanya seperti ini, diam. Ini orang mau bertanya bagaimana maksudnya. Sampai Imam Malik marah, sampai mengatakan tentang masalah wasu'al bidah itu kaitan dengan pertanyaan apa? Masih ingat? Masih ingat tidak? Masih ingat tidak? Lupa ya? Saya juga jadi lupa ini. Subhanallah. Jadi lupa ya. Nah, kemudian jamaah kaum muslimin, alaihissalam, ya, yang diperhatikan ketika bertanya adalah, ya, ma'rifatul mas'ul maqsudus sa'il min su'ali qabla al-ijabah alaih. Ini tentunya bagi yang ditanya, bagi gurunya, baru ustadznya, kiainya. Jadi ketika mau menjawab sebuah pertanyaan harus paham dulu pertanyaannya baru dijawab. Seperti bapak, ya, seperti bapak atau ibu ketika ditanya mau menjawab maka harus paham dulu pertanyaannya apa. Ini dikatakan oleh Imam As-Sa'di, Syekh Sa'di, al-mas'ul yang bagi lahu an yastamilu su'alu sa'il. Seorang yang dia ditanya hendaklah dia, ya, mengetahui tentang tujuan orang yang bertanya. Qoblal jawab, sebelum dia menjawab. Kenapa demikian? Fa inna dzalika min sababil isobati shawab. Karena memahami pertanyaan itu adalah di antara sekian sebab benarnya jawaban. Ya, subhanallah. Ini di antara sekian perkataan para salaf yang berkaitan dengan pertanyaan. Karenanya jamaah kaum muslimin, alaihissalam, seseorang ketika bertanya maka hendaklah, ya, dia, ya, jangan tarku minal jafa as-sa'il. Ya, hendaklah dia meninggalkan sesuatu. Jafa itu kaitannya kering. Maksudnya apa? Sesuatu yang hambar. Jangan bertanya tentang sesuatu yang hambar. Mungkin ini hampir sama dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Yang hambar ini maksudnya apa? Ini masuk ke tema akan tetapi tidak berarti. Hambar itu seperti itu, ya. Dan hendaklah seorang yang bertanya dia harus tawadhu. Dia harus tawadhu. Engkau bertanya tapi seperti bagaimana menantang, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dalam juga ada bertanya jamaah kaum muslimin. Misalkan seperti ini. Salah satunya ada 2 orang alim. Misalkan bisa jadi dalam satu grup HP, WA misalnya. Ya. Kemudian seseorang bertanya. Maka di antara 2 yang alim ini harus, terlebih lagi kalau yang satu katakanlah ustadz muda, yang satu ustadz yang sudah sepuh misal. Maka hendaklah ketika ada pertanyaannya semacam ini, yang menjawab itu bukan yang muda, tapi berikan kepada yang sepuh. Terkecuali ketika orang yang sudah sepuh itu mempersilahkan kepada orang yang muda. Sama, jangan menjawab pertanyaan ketika kita tidak ditanya.
Jangan menjawab pertanyaan ketika kita tidak ditanya. Misalkan ada orang ini bertanya ke si A, tapi yang jawab si B, maka ini keluar daripada tujuan dari pertanyaan. Karenanya jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, ya. Dalam ayat tadi sebenarnya dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ini adalah bukan hanya sekedar kaidah-kaidah dalam bertanya, bukan itu saja. Termasuk di dalamnya adalah apa? Adil, ya, adil terhadap ahli ilmu. Adil terhadap ahli ilmu. Ya, seorang itu ketika bertanya harus adil kepada penuntut ilmu. Adilnya seperti apa maksudnya? Ya. Adilnya diantaranya adalah adil bertanya sesuai dengan bidang yang guru kita kuasai. Dan sudah tentu ketika bagaimana guru kita spesialis akan sesuatu, ya, sesuatu hal, ya, misalnya seseorang bertanya tentang masalah IPA, biologi misalkan, ya, ke guru fisika nggak nyambung. Nah, ini hal nyambung. Dan saya yakin kalau orang yang berilmu ketika tidak tahu langsung bilang, ana la adri, saya tidak tahu. Berarti menunjukkan dalam masalah ini adilah kepada siapa? Ahli ilmu. Maka bertanya dengan sesuai spesialisnya apa? Ilmunya tersebut, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah, yang kita dapat dari ayat tadi juga adalah diantaranya, ya, ini tentang masalah kaidah, ya, ini kaidah. Artinya adalah diantaranya adalah cara belajar agar bisa menghasilkan ilmu yang cepat ada dengan bertanya. Kadang kita kalau didikte ini kan ada dikte, ya, dikte. Seperti kita lagi di kelas, kalau didikte sama guru itu agak lurus aja pikirannya. Perasaan itu ngerti semua gitu. Perasaan itu apa? Ngerti semua. Tapi ketika sudah ada pertanyaan, apa yang terjadi? Semuanya tersingkap. Apa-apa yang tidak tahu langsung tahu. Nah, itu pentingnya, ya. Makanya ilmu itu terbagi pada dua. Yang pertama pertanyaan, yang kedua jawaban. Kalau ada pertanyaan berarti ada jawabannya. Kalau ada jawaban berarti ada pertanyaannya. Seperti itu, ya. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah kaidah ilmu. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah. Dalam masalah ini juga, ya, maka kita harus melihat bahwasanya di sebagian manusia ini ada ketika menggunakan ayat tadi itu menyelisih kaidah. Menyelisih apa? Kaidah. Apa di antara tanda menyelisih kaidah? yakni apa? Ada mutasabut fi akhdi an ahli dzikri haqqan. Ya, tidak adanya tasabut kepada para ahli ilmu dengan sebenar-benarnya. Tasabut itu apa maksudnya? Ya seperti bagaimana tabayun. Kalau tabayun itu sesama kita dengan manusia. Kalau tasabut itu adalah terhadap ilmu. Benar enggak ilmu yang saya miliki teh gitu. Sudah benar belum pemahaman saya? Nah, kebanyakan orang karena sering merasa dirinya sering berada duduk di kajian majelis ilmu, ya, maka dia tidak tasabut terhadap ilmu yang telah dia pelajari. Coba, paham tidak Pak? Maksudnya mengoreksi, melihat kadar ilmu kita itu sudah sampai mana gitu. Itu namanya tasabut terhadap diri sendiri. Maka cara mengetahui pemahaman kita tentang masalah ilmu, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri atas pertanyaan tersebut. Ada tidak? Ya. Jadi beri pertanyaan untuk mengetahui kita ini mengetahui. Contoh misalkan,
Ada satu kalimat. Contoh misalkan tentang kalimat syirik. Buat pertanyaan tentang masalah syirik. Minimal kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Yang what, why, apalagi when, apalagi who, apalagi istilahnya how. Bapak uningat? What, why, how. Apa? Siapa? Syirik itu yang dimaksud syirik itu ke siapa? Di mana pertama kali terjadi? Kapan? Bagaimana? Mengapa? Subhanallah. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sarankan sekali kepada Bapak, buatlah pertanyaan semacam ini untuk mengetahui sampai mana kadar pemahaman. Ya. Jadi terkadang karena kita yang sering bertanya kepada ustadznya, maka kita merasa saya mah paham. Ternyata ketika kita buat daftar pertanyaan masih bingung satu kata itu juga. Tadi kan syirik, apa itu syirik? Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, ya, kapan syirik pertama kali terjadi? Ketiga, di mana kesyirikan pertama terjadi? Bagaimana kesyirikan pertama terjadi? Bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan? Misalkan contoh itu ya. Contoh. Kemudian bagaimana menanggulangi kesyirikan? Contoh. Kapan seseorang dikatakan berbuat syirik? Ini kan pertanyaan-pertanyaan semacam ini perlu, Pak. Ya apa? Perlu. Sehingga apa? Tasabut itu apa? Menghasilkan sesuatu yang kokoh dari ilmu. Menghasilkan sesuatu apa? Yang kokoh dari ilmu. Jadi jangan sampai kita rajin bertanya tapi tidak tasabut kepada diri sendiri sehingga nggak kokoh ilmunya. Ini keliru. Ini keliru. Jemaah kaum muslimin, alaihissalam. Ada sebuah athar, ya, yang ini diriwayatkan Ibnu Abdul Bar. Ana rajul dakhala ala Rabi bin Abdurrahman, kata beliau. Ada seorang laki-laki mendatangi Rabi bin Abdurrahman. Dan Rabi bin Abdurrahman ini adalah gurunya Imam Malik. Rabi bin Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman, bukan Rabi ya. Rabi'ah bin Abdurrahman. Kalau Rabi'ah itu sering kita menyebutkan apa? Rabi'ah. Siapa sahabat Nabi itu? Bin apa, Pak? Ada yang tahu tidak? Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Rabi'ah. Rabi'ah bin, ada yang tahu tidak? Bin Ka'ab al-Aslami. Itu sangat populer kisah antara beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tadi ya. Jadi datang seorang laki-laki bertanya kepada Rabi'ah bin Abdurrahman, yakni gurunya Imam Malik. Fawajadu yabki, ya. Mendapatkan beliau sedang menangis. Kemudian beliau bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Irta'a li bukai. Faqala la amsibu dakhaltu alayka. Faqala walakin istafti man la alima lahu. Beliau menangis ketika beliau ya mendapatkan ada orang ya yang dia apa bertanya sedangkan beliau tidak mengetahui. Ada orang bertanya kemudian beliau apa tidak mengetahuinya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau jadi teringat bagaimana kalau ada orang yang menjawab pertanyaan sedangkan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan agama ini. Maka beliau pun menangis ketika itu dan beliau jamaah kaum muslimin mengatakan sungguh orang yang dia jika ditanya menjawab padahal dia tidak mengetahuinya, aku bisidni minas syari. Jadi dia lebih berhak untuk dipenjara daripada seorang pencuri. Allah Ta'ala al-muhim ya ala kulli hal, ini adalah di antara berbagai macam faidah dari fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, baik itu kaidah ataupun ketentuan-ketentuan
ketika bagaimana seorang itu bertanya tentang masalah ilmu. Tos 17:13 tadi saya Pak boleh cek 17:15 Pak. Mangga. Barangkali ini ada beberapa menit lagi yang tersisa. Barangkali ada yang bertanya, tafadhol Bapak. Ingat kaidahnya tadi. Kaidahnya tadi. Sesuai tema dulu ya. Kalau tidak ada yang sesuai tema, baru boleh yang ini luar tema. Ada pertanyaan, bebas? Ada pertanyaan? Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Ustaz, berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini kan kewajiban kita untuk bertanya kepada orang-orang yang apa kriteria yang bisa kita bisa ambil atau bisa kita tidak itu orang yang tetapi ini karena kan sekarang itu kan ahli ilmu kan banyak sekali. Iya. Bagaimana kita bisa mengambil itu jangan sampai itu malah menjadikan kita bingung. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan Bapak mungkin bisa nanti dilihat, ini sudah ada pembahasan ini. Kalau saya tidak salah di majelis ini majelis pertama. Ya, majelis pertama. Tapi secara singkat seperti ini Bapak. Ya, biasa saya sudah tanya. Jadi bagaimana dalam menuntut ilmu dan kepada siapa harus bertanya kita agar tidak bingung. Pertama, bertanya kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Maksud di sini meminta dulu petunjuk kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah zat yang paling mengetahui kebenaran. Baik itu terhadap orang, ilmu, sesuatu, dan apapun itu Allah yang lebih mengetahui. Karenanya Nabi mengajar kepada kita, Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Nabi yang mulia SAW mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, perlihatkanlah kepada diriku yang hak itu adalah hak sehingga aku bisa mengikuti, dan jauhkanlah dariku sesuatu hal yang batil sehingga aku pun bisa menjauhinya. Ini diantara doa ya, ketika bagaimana kita meminta ditampakkan hak, atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Di sana ada permintaan untuk hidayah. Yang kedua adalah jamaah kaum muslimin, adalah kita melihat, belajar kepada orang yang dikatakan Rabbani, kata Allah. Orang yang Rabbani adalah kuntum tu'allimunal kitab, yang mengajarkan kepada kalian Alkitab. Maksudnya Al-Quran. Semua yang bersumber daripada Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian mengajarkannya kepada orang tersebut secara bertahap dari dasar sampai ke detail. Kemudian dalam penjelasan Syekh Utsaimin dan Syekh Utsaimin rahimahullah menambahkan poin ketiga adalah apa? Mereka yang dia berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan salaful ummah. Kenapa demikian? Dan dari mana kita bisa mengetahui pemahaman ini pemahaman yang berasal dari salaful ummah? Maka bisa dilihat ketika menyampaikan ilmu selalu akan menyandarkan kepada Al-Quran
as-sunnah dan perkataan-perkataan para salaf atau para sahabat terdahulu. Bukan perkataan apa yang ada pada hawa nafsunya. Ya, bukan perkataan apa yang ada pada hawa nafsunya. Sehingga yang keempat, pilihlah guru tersebut melalui ijtihad Anda bisa membawa ke jalan ketaatan kepada Allah dengan ijtihad Anda. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ijtihad yang diperbolehkan bagi orang jahil adalah satu. Ijtihad yang diperbolehkan bagi orang jahil adalah satu. Apa itu? Memilih guru. Dia tidak bisa mengetahui tentang kebenaran, tapi dia bisa memilih guru. Ijtihad dia itu hanya satu, yakni apa? Memilih guru. Setelah itu maka iltizam dengan gurunya. Serahkan segala sesuatunya kepada gurunya. Maksudnya bapak mau diapa-apain gimana guru? Maksudnya mengajarkan ilmu itu kan tadi kalau robbani itu kan dari sesuatu yang kecil, sedikit bertahap maksudnya. Tidak memberikan sesuatu yang langsung diberikan bagi orang dewasa, bagi orang yang langsung tinggi ilmunya. Karena apa? Ta'amul kabir samus sighar. Ya, makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Bapak resep gehu sok kawalkeun gehu ka orok. Apakah sehat bayinya? Enggak akan sehat. Menunjukkan apa? Kadar ilmu yang diberikan kepada mustami itu, kalau dia adalah pengajar seorang guru yang robbani, maka akan sedikit demi sedikit dan bertahap. Makanya di sini perlu sabar. Jangan sekali duduk ingin menjadi seorang yang alim, tidak boleh. Banyak guru-guru kita, ya Ustaz Hadi misalkan atau yang lainnya, apakah dalam sekali duduk langsung ajar? Kan enggak ya. Enggak demikian. Atau ustaz-ustaz yang lainnya, Ustaz Yazid, apakah beliau sekali duduk langsung ajar? Tidak. Misalkan ya, ketika bagaimana beliau lagi mulazamah sampai selesai di rumahullah, berapa lama, bahkan sebelum ke Indonesia, berangkat ke sana ke Saudi, kan di sini sibuk dengan menuntut ilmu berpuluh-puluh tahun. Syaikhul Hakim, contoh, ya, misalkan, atau mungkin ustaz-ustaz yang lainnya. Saya juga belajar pesantren itu dari usia 9 tahun. Saya dari 9 tahun, Pak. Batur mauwih teh kabumi abi mah ka pesantren. Dari usia 9 tahun, kalau ngaos biasa menyati alif oke kan imam pesantrennya itu dari usia 9 tahun sampai ya usia SMA masih pesantren. Lulus SMA pesantren lagi, subhanallah. Kalau hitung-hitung berapa tahun menurut ilmu itu lama. Nah, ini seperti itu, Pak. Jadi pertama tadi berdoa kepada Allah, tapi benar kita harus memintanya benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Karena bisa jadi apa yang kita anggap benar itu adalah keliru menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Kemudian yang kelima, kata Syekh Rabi, ketika bagaimana orang yang bingung dalam masalah agama, ya, maka perhatikanlah manhaj guru. Manhaj di sini luas. Bisa manhaj cara berpikir, bisa akidahnya, bisa dalam masalah akhlaknya. Lihat manhajnya. Kata Syekh Rabi, menentukan guru dalam masalah manhaj itu adalah mutlak adanya. Karena kata Muhammad bin Sirin lihatlah gurumu, karena sesungguhnya gurumu aman takhudhu dinaku. Engkau seakan-akan bertanya kepada dirimu dari mana engkau mendapatkan agama tersebut. Karena itu sanad sampai. Jadi sanad itu seperti bagaimana kita belajar, namanya sanad. Nah, Bapak belajar ini berarti Bapak punya sanad saya.
Seperti itu langsung. Nah, itu demikian ya. Allahu taala. Jadi berdoalah seperti bagaimana laki-laki yang juga membunuh 99 orang. Masih ingat ya? Ada orang yang dia membunuh dulu 99 orang, maka dia datang kepada seorang ahli ibadah. Singkat riwayat, yang orang terakhir ternyata dibunuh pula. Karena ketika ditanya apakah taubat saya terima, ternyata tidak. Itu kan mencari ilmu tentang masalah taubat. Apakah taubat saya akan terima Allah? Kata ahli ibadah, akan diterima. Tapi ketika datang kepada orang yang Rabbani, maka apa yang dikatakan? Akan diterima oleh Allah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Pergilah engkau sebuah kampung, yang kampung di sana dikatakan adalah kumpulan orang-orang yang soleh. Bukan sembarang kampung, hati-hati. Kumpulan orang-orang soleh, istiqomah di atas ilmu dan amal. Maka pindahlah engkau ke tempat tersebut. Ini juga sama. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan istiqomah di atasnya, maka carilah lingkungan yang terdapat di dalamnya orang-orang soleh yang mengingatkan kita terus di atas ketaatan kepada Allah. Saya rasa cukup sampai di sini. Allah Taala alam. Benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesalahan, dan pasti banyak kesalahan, itu adalah kesalahan dari kebodohan saya dan dari syaitan. Saya beristighfar atas tersebut. Demikian. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.